Apa yang dilakukan oleh Gus Yahya itu sebenarnya ya, apa atau ginilah, kita jangan munafik. NU jangan munafik. Kalau seandainya suatu ormas mengelola tambang dengan baik, cara yang terbaik, atau mengelola apapun yang menghasilkan suatu yang akan menguntungkan kemaslahatan, maka itu baik juga, saya bilang. Apapun alasannya dan lain-lain. Tanpa merusak lingkungan ya, dengan syarat tanpa merusak lingkungan, sesuai dengan standarnya internasionalnya. Kita kaji ulang, kalau seandainya NU ditolak gara-gara karena akan merusak lingkungan, kajiannya seketat itu, kenapa pemerintah membiarkan PT Freeport, kenapa pemerintah membiarkan orang-orang yang menambang di Kalimantan, di Sumatera. Jadi gak usah lagi bahas itu nanti ada isu-isunya nanti lebih sensitif ya. Tapi gini, apa yang dilakukan oleh Gus Yahya ya, mungkin semangatnya betul, makanya betul kata rekan-rekan saya di NU itu, jangan pernah punya niat menggebu-gebu untuk merubah NU, tapi rubahlah untuk merubah diri sendiri, untuk evaluasi diri sendiri, perbaikan diri sendiri, nasihati diri sendiri. Tapi apalah itu konsep tasawuf. Tapi ini betul, apa yang dilakukan oleh Gus Yahya itu sebenarnya udah, mungkin secara prosedurnya udah betul, semangatnya betul. Tapi, ada tapi. Menggorengnya kurang matang, kurang kajian, analisis. Gini deh, kita contohkan. Konsep toleransi Gus Dur, atau istilah keramatnya Gus Dur menyebutkan dengan gitu aja kok repot, itu adalah kalimat keramat bagi, saya bilangnya, mungkin sadar nggak sadar kalian. Gini loh, kajian konsep toleransinya Gus Dur, keterbukaannya Gus Dur itu, emang awal-awalnya diterima? Tidak sama sekali. Bahkan saya lihat ketika itu persekusinya Gus Dur sangat masif dari pihak, justru udah jelas lawannya Gus Dur seperti FPI. Bahkan rekan sejawatnya Gus Dur di NU juga banyak menentangnya. Tapi lihat, Gus Dur itu melakukan konsep kajiannya itu pakai karomahnya gitu aja kok repot. Tidak sebentar, dimatangkan dulu, wahai Gus Yahya. Apa cara mematangkan Gus Dur masalah konsep toleransi? Beliau Gus Dur dengan sengaja ya membela minoritas, dan beliau mungkin mengkajikan analisis bagaimana nih reaksinya, dari mulai membela Tionghoa, membela Ahmadiyah, membela Syiah. Emang dulu kita terima? Enggak, termasuk saya enggak terima Gus Dur membela Tionghoa, membela Ahmadiyah, kan siapa yang terima? Tapi lambat laun Gus Dur memberikan pemahaman kepada kita. Wah, ternyata benar ya, kita itu di NKRI itu, Bhinneka Tunggal Ika itu harus penuh, benar-benar konsep toleransi itu harus nomor satu, karena kita tuh bermacam-macam budaya, agama, kepercayaan, idealisme dan ideologi. Iya ya, kalau kita hanya egois, hanya maaf ya, dengan kacang kulitnya saja, syariat Islam itu bahaya itu. Ternyata apa yang dilakukan Gus Dur kita pahami setelah beliau wafat. Apa pelajarannya wahai Gus Yahya? Jenengan itu udah jalurnya sama saya, kita sama, kita siapa yang nggak mau sih? Jangan munafik deh, Prof Said Agil Siraj ya, sok-sokan lah, nggak usah sok suci lah gitu. Meskipun saya termasuk penggemar jenengan, wah, karena tetangga jenengan ini ya, jenengan di Kempek, saya Kelangenan. Jangan sok suci dah. Kalau mau ikut bantu, tapi kaji, analisis, matangkan. Enggak loh, gini, bikin seminar dong Gus ya. Enggak loh, enggak seperti itu loh. Kita ormas atau NU, PBNU mengolah tambang tuh seperti ini loh, seperti ini loh. Kaji terus, undang para ahli, undang mahasiswa aktivis. Jangan sampai salah paham. Karena emang betul sensitif PBNU mengelola tambang. Nanti banyak statement-statement, spekulasi yang liar. Karena wajar, tidak apa-apa, harus liar, harus kritis kita. Masa si ormas ngurus tambang gitu? Seandainya ada kesempatan, silakan ya. Jangan dulu berpikir masalahnya atau soalnya apa, nanti NU akan dijadikan kambing hitam terhadap kerusakan alam, nanti ormas akan disalahkan, nanti Islam akan disalahkan. Gak gitu ya. Kalau main cantik, main rapi, mateng gitu, dimatengkan dulu, jangan setengah mateng. Jadi gini, Gus Yahya itu menawarkan, menggebu-gebu, kok PBNU harus mengelola tambang, jangan jadi wahabi lingkungan. Tapi belum mateng, ini tempe belum mateng dibagiin ke kiai-kiai, wah nggak enak. Gitu Gus ya, saya support dengan ya. Jangan lihat saya umurnya deh ya, lihat pengalamannya, lihat kajian analisisnya, lihat backgroundnya ya. Gak usah nyerah jenengan, ajukan banding masalah apa dimaksulkan, gak apa-apa, itu sesuai dengan prosedur. Jenengan punya punya hak untuk banding, dan Suriah juga punya hak, punya prosedur menggulingkan jenengan. Ayo adu argumen di pengadilan, gak masalah, itu hal-hal biasa ya. NU itu nggak marahan, nggak kagetan. Ayo, cara-caranya para wali yang terkhusus, yang paling dekat nih Gus Dur itu, coba baca, pakai cara-caranya kewalian Gus Dur, kewalian Kiai Hos,
Nih kesimpulan saya. Gus Dur itu emang dulu seperti yang sangat bertentangan dengan kaum kanan. Saya sebutkan FPI. Emang itu yang diinginkan Gus Dur. Emang harus ada keadaan Islam tuh ada sayap kanan dan sayap kiri. Mau apapun Gus Dur ada di sayap kiri. Ketika FPI menggebu-gebu membubarkan Ahmadiyah, Gus Dur akan membela Ahmadiyah. Islam itu harus ada poros sayap kanan, sayap kiri. Biar apa? Biar seimbang, balancing. Dan itu yang dilakukan Gus Dur, dan Gus Dur sengaja membiarkan itu. Jelas, Gus Dur akan terus kontrak terhadap Habib Rizik, tapi apakah kita tahu apa yang di hati Gus Dur? Apa yang ada di dalam benak Gus Dur? Gak pernah tahu. Ya, yang tahu Gus Dur hanya Allah dan Gus Durnya. Jangan sok tahu para Gus Durian, atau jangan sok tahu para orang-orang NU yang baru sekarang. Nah, sekarang ceritanya ada siklus baru. Muncul Imaduddin ya, dengan tesis sampah yang disebut tesis. Dengan kata ini adalah tesis secara istilahi. Ya udah, itu bukan tesis secara akademik, oke, tapi oke, tesis secara apapun, oke, silakan sebut, tapi itu sampah. Ternyata ngambil banyak dari Murad Sukri. Ketika mau didebatkan juga malah beralasan tidak datang karena aku dilarang oleh Kiai Khos. Itu kegoblokan macam apa yang dilakukan oleh Imaduddin. Tapi lihat yang dilakukan kerusakannya. Dia itu mau memotong sayap kanan. Ceritanya ini jalur-jalurnya kalau saya sebutkan FPI. Itu yang nggak dilakukan Gus Dur dulu kok. Gus Dur membiarkan ada sayap kanan dan beliau ada di posisi kiri terdepan. Maksudnya bukan kanan kiri, kiri lebih baik atau kanan lebih baik, enggak. Ini saya istilahkan saja. Begitu juga dilakukan oleh almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Anda coba analisis sendiri. Tapi ini Imad ceritanya mau memotong sayap kanan. Tidak ada zuriyah Nabi, Ba'alawi tidak, atau Ba'alawi adalah zuriyah yang terputus dan lain-lain. Dengan kegoblokan dan kebodohannya nggak ngerti dia maksudnya. Tesis sampah dibesar-besarkan oleh orang yang emang tendensi terhadap sayap kanan, khususnya para habaib. Dulu siapa yang menafikan Gus Dur itu pecinta habaib? Cinta banget sama habaib itu. Beliau tuh sering aja di para habaib-habaib tua di Jakarta. Tapi beliau sangat kontrak dengan namanya Habib Rizik. Gak apa-apa. Saya dari dulu masih senang, masih nerima tidak sepakatnya Gus Dur dengan Habib Rizik. Wong saya nggak semua setuju dengan pemikiran Habib Rizik. Habib Rizik juga tidak maksum, meskipun beliau saya akui sebagai zuriyah Nabi, saya tidak harus mengikuti pemikirannya. Tapi saya tetap mengakui dia sebagai zuriyah Nabi. Secara isbat nasab internasional, Ba'alawi Soheh sebagai zuriyah Nabi. Itu udah titik, udah Islam tuh gitu, simpel. Masalah politik lawan dengan politik, nggak usah dengan kebencian, nggak usah memutuskan nasab. Ibtalun nasab. Cara-cara memutuskan nasab itu cara-cara orang jahiliyah dulu, atau orang nasibi yang benci terhadap zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan gerak taubat atas iman sampah itu ya dilakukan lagi, nambah lagi Abbas Buntat, apa itu nggak ada gunanya di NU. Bikin ada apa kakaknya Faris Abbas bikin forum Kiai Jawa menyatakan bahwasanya Gus Yahya atau Kiai Haji Miftahul Akhyar harus semuanya mundur. Jadi yang nanti ke depan siapa? Jenengan tah, orang-orang Buntet nah. Jenengan forum Kiai Jawa. Ayo netizen harus komen, benar setuju nggak yang maju nanti ke depan? Haji Roma Irama, Faris Buntet, Abbas Buntet, Imaduddin, naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.